Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam hadrati wa tamasyan sallallahu alaihi wasallam Husan mu'alif hadal kitab Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ba'na umatina jatina sallallahu syaihina. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. An-nasyahadin sunnah rahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 104. Khidmatur rijali fil buyuti. Khidmatur rijali, pembantu laki-laki fil buyuti, di rumah. Bagaimana hukum kalau ada pembantu laki-laki di rumah? Kalau Anda nanti punya rumah, salah satu pembantu di rumah adalah laki-laki, sebaiknya kayak apa? Wa minal fitani, lainku termasuk fitnah, alladzi bulina, yang diuji sapa kita, biya kelan fitnah, khidmatur rijali, utawi pembantu laki-laki fil buyuti, di dalam rumah. Kata Syed Maliki, salah satu bentuk fitnah itu adalah kita memperkerjakan laki-laki di rumah untuk membantu juragannya perempuan. Biasanya kan pembantu itu perempuan. Nah, ini justru laki-laki. Salah satu hal yang perlu dicermati menurut Imam Muhammad adalah ketika kita memperkerjakan laki-laki sebagai pembantu di rumah. Wahid maturijali, utai pembantu laki-laki fil buyuti, di rumah. Iya, iku minal ahtori al-azimati, saking resiko yang besar, ala sahibatul buyuti, untuk yang punya rumah. Mengangkat laki-laki sebagai pembantu rumah tangga itu sesuatu yang sangat berisiko, apalagi kalau tuannya banyak perempuan. Tapi sesungguhnya kan podo aja. Kalau yang laki-laki, juragannya banyak laki-laki, pembantunya perempuan, juga resiko juga. Artinya risikonya, saya kira beberapa hal perlu sama-sama diwaspadai. Kasus pelecehan seksual itu kan terjadi juga, pembantunya perempuan, kemudian juragannya laki-laki. Banyak juga kasus pelecehan. Sebaliknya, ketika juragannya perempuan, pembantunya laki-laki, itu juga tidak berarti aman. Kasusnya Nabi Yusuf karo siapa? Zulaikha juragannya Nabi Yusuf, katakanlah pembantunya, kan berisiko juga. Nyatanya kemudian kejadian sesuatu yang enggak baik. Idakana, apalagi nalikane ono, gunaka di situ opo ihtilatu bainihim, percampuran di antara mereka, wa bainahunna, lan antarane perempuan. Apalagi kalau di situ satu rumah laki-laki perempuan campur, maka itu sangat berisiko. Khususon, apalagi idakana nalikane ono para rajulu, laki-laki itu minas subani, dari anak muda, dawil wujuhi, yang punya wajah alwasimati, kang ganteng. Apalagi kalau pembantunya laki-laki muda ganteng, itu beresiko. Ya padha ae, ketika pembantunya perempuan cantik, ya lebih beresiko. Sing juragane laki-laki, pembantunya masih muda, kemudian juga cantik secara fisik, maka juga nggak kalah risikonya. Khususan wahya iku fitnatun, fitnah. Kasirun, sebagian besar, kata Said Maliki, minan nasi, saking menuso, anda saking persoalan itu ghafilun, lupa. Kita sering lupa pada persoalan ini. Artinya sebetulnya persoalannya bukan laki-laki sebagai pembantu. Udah wis biarin. Persoalannya sesungguhnya adalah karena percampuran laki-laki perempuan. Itu yang harus diwaspadai. Siapapun, mestinya begitu. Apakah pembantunya laki-laki atau pembantunya perempuan, persoalannya adalah percampuran laki-laki perempuan. Banyak kasus. Yang pernah Ustadz ceritakan itu, di suatu daerah, kita pernah menemukan ayah ibunya sibuk, karena ayah ibunya seorang pejabat, sibuk kerja kantoran. Anaknya ini, anaknya 3, laki-laki semua.
kemudian pembantunya satu masih muda tamatan SMA, pembantunya dhewean ning omah, terus anak-anaknya di rumah juga 3. Nah, karena orang tuanya sering keluar mungkin nggak terkontrol, makanya kejadian pembantunya hamil dengan anaknya. Itu kan coba, artinya kan sebetulnya kan persoalannya adalah ikhtilat, persoalannya adalah percampuran laki-laki perempuan yang itu kemudian kita membahayakan. Kadang kita lupa itu. Wa inna ma hiya wa makana nanging pastine ana apa khotoruha resikone ini tadi iku aziman besar li anal khodim karena saat temene pembantu iku rajulun. Ketika pembantunya adalah seorang laki-laki maka itu resikonya lebih besar. Wa kok yakunu asyabba, apalagi kalau kemudian laki-laki tadi asabba min saidi saking Gusti Neman. Bal yakunu wakot yakunu kadang ana apa khodim iku ajmalul luwih ganteng. Pembantunya lebih ganteng, lebih cantik. Bahwa iku mulazimun, tapi mulazimun bermalam al-baita ing rumah lailahu wa narahu. Apalagi pembantunya nginep di rumah, tidur di rumah, kemudian siang malam di situ. Sumahua, kemudian ana sapa pembantu iku tahta amri saidatihi, di bawah perintahe juragane pembantu, yaitu juragan perempuan. Kaifa wa huwa, maka bagaimana mungkin utawi rajul iku khadimun bisa menjadi seorang pembantu. Audifu menyandarkan sapa ingsun ila hadza annaha, karena itu sarannya Said Maliki begini, kalau kemudian kayaknya ini tradisi Saudi, ada tradisi Saudi di mana keluarga mempekerjakan TKI laki-laki di rumah itu semuanya perempuan, kemudian mempekerjakan laki-laki sebagai pembantu rumah tangga, dianggap dengan itu menjadi lebih aman. Kalau ikut ngaji di sini. Sarannya Said Maliki begini, Anas dunia mar'ah, juragan perempuan tadi, iku tastai'u mampu torduhu. Tastai'u mampu torduhu yang memulangkan. Kalau memungkinkan bisa dipulangkan, wa tastai'u, begitu juga mampu antub kiyahu yang netepno sapa, artinya tetap mempekerjakan atau memulangkan bil manzili antub kiyahu yang netepno sapa mar'ahu yang pembantu laki-laki tadi bil manzili ana ing rumah. Yakulu makan wa yashrabu lan minum wa yanamu wa yaqadu martubatan sahriyatan sehari-hari seperti itu. Wa huwa ya'rifu utai pembantu iku ya'rifu kenal dalika haqqal ma'rifati ing pengetahuan yang benar. Wa nisa'u utai perempuan al yauma ing dalam hari ini kama ta'rifu kaya oleh ngerti sapa sira iku lasna ora ana sapa kita iku fi hajatin ing dalam ada kebutuhan ila mazidi bayani lisaniha, untuk menambah penjelasan lisaniha lihina maring keadaane mar'ah. Idzan nalikane perempuan itu bisa tetap menerima laki-laki sebagai pembantu atau menolaknya, ya juzu boleh berjalan, ya juzu berjalan ayamu boleh apa ayamura yang lewat terus berjalan ala khotiriha ing ngatasé bahayane atau resikone tadi mayamuru kang ora berjalan fi nahiyatil khodami ing dalem pelayan yang lain. Wa juzu lan boleh antutia ento mampu sapa mar'ah hadal khotira ing resiko ini. Wa tasluku lan berjalan sapa mar'ah sabilau ing seperti bersama dengan pembantu laki-laki. Wa kasirin lan sebagian besar minan nasi saking manusa apa subhatun ana keserupaan sahifatun yang lemah tushilu yang ngegampang istidama rijali ing membuat pembantu laki-laki. Iya iku Anas Saida saat temene juragan perempuane Rafiul Qadri yang mempunyai kemampuan yang tinggi jidan lebih-lebih binisbati
kelawan dinisbataken li khadimiha maring pembantu laki-lakine Saidah. Fahiru makulin mongko tidak bisa ditemu nalar, tidak logis antanzila yang yen turun sapa mar'ah min dalik al-maqami maring derajat asami yang tinggi ila hadi darajati maring derajat yang al-munhatati yang rendah. Ina qaila sak temene orang yang mengatakan hadza iku layak rifu. Tidak ngerti sapa man ahkamat tabiati hukum tabiat al hayawaniyati kang bangsa hewan fil insaniyati ing dalem manusa. Lau arofaha lamun ngerti sapa man ha ing tabiah hayawaniyah majarot mongko ora akan berjalan binafsihi apa hadis subhatu adalatu kesubhatan perkara subhat ini adalatu yang menunjukkan ala bahasa totin kabirotin yang atase penjelasan yang lebar bagoflatin azimatin lan kelupaan yang besar. Kalau kita sadar, kata Said Maliki, kalau kita sadar bahwa manusia itu punya potensi nafsu yang sama dengan binatang. Nafsu kita itu kan ada nafsu yang nafsu syahwat, yang nafsu syahwat itu tidak berbeda dengan binatang. Binatang itu kawin, makan, seks. Manusia juga punya itu. Kalau kita sadar bahwa manusia itu punya itu, maka mestinya orang-orang itu akan hati-hati ketika memperkerjakan pembantu. Sehingga kalau mereka sesungguhnya kalau menurut Ustadz bukan persoalan pembantunya laki-laki atau tidak. Tapi ketika bercampur satu rumah, itu yang perlu diwaspadai. Banyak kasus yang kemudian terjadi pelecehan seksual itu kan karena di rumah yang sama toh. Kecuali kalau kayak pabrik aja bisa terjadi toh. Maksud saya gini, pembantunya kalau di rumahnya sendiri, hanya kalau dia bekerja datang pagi, sore pulang. Itu relatif lebih aman. Karena dia tidak tidur di satu rumah dengan juragan. Syukur kalau kemudian ini, tapi kalau tidurnya di situ, makannya di situ, tidur juga di situ, semuanya di situ, yang campur laki-laki perempuan, maka itu yang kemudian sesungguhnya perlu diwaspadai. Ini yang kalau kata Said Maliki, kalau kita punya kesadaran bahwa manusia itu punya nafsu, yang potensi itu bisa menyala kapan saja, kan nggak peduli. Apakah pembantunya laki-laki, kita kan kadang berpikir, oh, kalau juragannya perempuan, pembantunya laki-laki lebih aman. Siapa yang menjamin lebih aman? Kasus Yusuf dengan Zulaikha itu jelas banget. Oke, kita lanjutkan. Ini lagi acting. Inna hadi tabiata, saat temene tabiat ini, laha iku kuwatun. Kutun menjadi bahan pokok, layutiku jadi tabiat seks, tabiat nafsu tadi. Iku kutun layutiku, itu adalah potensi layutiku tidak akan mampu sopal insanu menuso hamlanaha ing menanggung ing alkut kamakulna kaya oleh ngucap sapa kita miroron berulang-ulang. Kata Said Maliki, salah satu hal yang berat bagi kita manusia adalah bagaimana mengendalikan nafsu itu ketika laki-laki perempuan bercampur dalam satu rumah. Itu yang kemudian menjadi resiko yang luar biasa besar. Faidah humilat, nalikane ditanggung, nalikane muncul di dalam diri manusia apa nafsu kutun tadi, maka yan hazimu bisa akan menjadi jatuh amamaha di depannya kutun atau tobiah hayawannya opal insanu manusia. Layak kuru kalau sudah nafsunya menyala, maka manusia akan jatuh. Orang pinter walaupun dia terdidik ketika nafsunya yang besar, maka nalarnya akan menjadi hilang. Banyak toh. Coba Anda bisa lihat ketika ada seorang mahasiswa ditangkap satpam berduaan yang kosan. Apa mereka nggak pinter?
Mereka pinter, IPK-nya juga bagus. Tapi kenapa ditangkap oleh itu? Karena ketika melakukan itu sesungguhnya kan hilang nalarnya. Baru habis maghrib wis turu. Tahu dia kalau dirasani. Enek santri ngantuk habis maghrib. Sama dengan coki. Dia nelongso dirasani. La yakuru fisiyadatin. Maka kalau nafsu seseorang sudah lebih dominan, maka dia tidak lagi peduli siapa dia. Apakah dia siadah, seorang juragan, wala sarofin, lan orang yang mulia, wala wikorin, lan orang yang punya keagungan, wala ilmin, lan orang yang berilmu, maka kemudian dia tidak lagi sadar tentang apapun. Wala dinin, lan orang yang punya agama, wala robin. Dia kehilangan agamanya, bahkan kehilangan ingatan dia terhadap Tuhan. Sehingga kemudian masih ingat ketika Kanjeng Nabi kemudian mengatakan tidak akan mabuk seorang pemabuk kalau dia itu masih ingat Tuhan. Jadi artinya ketika kita sadar tentang Allah, maka kita tidak akan mungkin melakukan sesuatu yang tidak baik. Kita itu bisa melakukan sesuatu yang nggak baik karena kita lupa Tuhan. Sama dengan ketika mahasiswa UTAS atau UAS ya, kemudian nyontek. Ketika nyontek itu eling pangeran ra. Ketoke selali, sing dieling iku dosane ketok enggak. Jadi kan gitu toh. Coba kalau kita kemudian sadar bahwa itu ada Tuhan yang mengawasi kita, kira-kira kita nyontek enggak? Kan katanya enggak akan berani. Kenapa kita berani nyontek? Karena kita sudah lupa Tuhan. Karena itu di sini kemudian wala robin lupa ada Tuhan, lupa bahwa kita santri kemudian nyontek, lupa kita itu mahasiswa senior. Sak kelas itu padahal adik kelasnya kabeh. Tapi kita justru yang berani nyontek. Dia lupa bahwa dia paling senior yang mestinya menjadi tauladan bagi adik kelasnya. Artinya ketika seseorang itu sudah nafsunya yang muncul, maka dia akan kehilangan kesadaran tentang siapa dirinya. Bahkan kehilangan kesadaran tentang agamanya, Tuhannya, ilmunya, wis gak ngerti dia siapa. Karena yang dipikirkan adalah menuruti nafsunya. Wala sawabin, kehilangan kesadaran tentang pahala, wala ikobin, lan kesadaran tentang siksa. Kita nggak sadar bahwa nyontek itu nggak benar. Kalau sekarang nggak ada nyontek ya, copy paste. Ustadz saya itu nggak nyontek karena tugasnya pakai Google Form. Kemarin yang UTS pernah suatu kali ujian, Ustadz pakai Google Form. Apa Google Form ya? Kemudian setiap jawaban 5 menit. Setiap soal waktunya 5 menit. Kok iso ya jawaban tuh mirip-mirip persis. Padahal mereka tuh kayak omaya ado-ado. Ada yang telat tinggal 15 menit baru bangun. Kemudian loh, kok iso mari kabeh mari dhisik. Ternyata jawabannya mirip karo koncone kono. Wah, luar biasa. Tidak nyontek tapi copy paste, malah lebih cepat sekarang. Nah nyontek kan nulis sendiri, ini copy paste kan tinggal semenit selesai. Dia lupa bahwa itu perilaku yang nggak baik. Yang ada di pikirannya kan yang penting menyelesaikan tugas. Itu kan nafsunya toh. Karena itu di sini dikatakan kalau nafsu seseorang itu sudah muncul, maka tidak ada kesadaran, mereka layuh kiru fi siyadatin. Mereka tidak lagi bisa berpikir siapa dia. Agamanya opo, Tuhane opo, seksone kayak apa gak. Bahkan kehilangan wala mautin. Bahkan kehilangan bahwa dia akan mati. Kehilangan kesadaran wala fadihatin. Dan dia kehilangan kesadaran tentang bahwa nanti akan terbuka. Nanti kalau ngerjakan skripsi, ngerjakan tesis, ngerjakan disertasi, ketika kita copy paste kan sebetulnya akan terlacak ketika dianalisis Turnitin toh. Oh, ternyata Turnitinnya 80%. Makalah biasanya. Tugas makalah mahasiswa. Biasanya kalau akhir kuliah, Ustadz bilang, tolong makalahnya diperbaiki begini. Setelah itu nanti diturnitin. Oh, tidak sedikit, saya nggak bilang banyak. Tidak sedikit yang kemudian hasil turnitin menunjukkan
di atas 50%. Oh, itu kondi entuke. Itu kan nggak ngerjakno berarti. Hanya model copot sana, jadikan situ. Akhirnya ketemu KB, ini ngambilnya dari mana? Kita kehilangan kesadaran wala fadihatin. Kita kehilangan kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan nanti akan dibuka. Anda bisa bayangkan sekarang baru dibuka oleh Turnitin. Kita akan ditunjukkan asal kalimat yang kita pakai dari mana saja. Kita mengcopy dari mana. Apalagi nanti di akhirat. Akan dibukakan siapa kita. Karena itulah tadi dikatakan mestinya kalau orang itu punya kesadaran bahwa manusia itu punya potensi yang enggak baik, yaitu potensi kebinatangan, yaitu seksual, maka mempekerjakan lawan jenis yang kemudian hidup serumah itu perlu diwaspadai karena itu adalah resiko yang cukup besar. Hidup serumah dengan orang yang lawan jenis, yang itu bukan mahramnya dan bukan siapapun. Itu sangat berisiko. Kalau perempuan mempekerjakan laki-laki atau laki-laki mempekerjakan perempuan, itu sama-sama risiko. Karena persoalannya adalah ikhtilatnya, percampuran laki-laki perempuannya yang ada di dalam satu rumah. Lau anat nasa mengko temene manusa ta'amalu mau berangen-angen, berpikir fi qissati Sayyidina Yusuf. Mau diambil? Udah diambil kan? Iya. Fi qissati Sayyidina Yusuf, in dalam kasus Sayyidina Yusuf, la fahimu mongko yakti faham sapa orang-orang anal Qur'ana sedune Qur'an iku lam yadhkurha, tidak akan pernah menyebut sapa Al-Qur'an. Oh, nanti mau. Oh, belum ya. Wa hal tuqaddamu, atukdamu atau didahulukan, diajukan sapa al-maratu perempuan, awi rajulu tawi laki-laki ala hadidahiyati ing atase bencana ini. Wa fihima lan iku ing atase rajul dan mar'ah aklun. Anek penalaran yuqaddaru yang bisa diperkirakan apa awakibul umuri dunyawiyati, yaitu akibat dari persoalan duniawi au ukhrawiyati atau ukhrawi. Karena itulah Said Maliki kemudian mengajarkan kita tidak peduli sesungguhnya persoalannya bukan apakah laki-laki atau perempuan pembantunya, karena sama saja. Persoalannya adalah kita itu harus melihat kemungkinan potensi bencana nih, resikonya kayak apa. Kita itu milih keuntungan duniawi atau kepentingan ukhrawi. Marilah kita perhatikan, kalau Anda nanti punya pembantu di rumah, apakah itu perempuan atau laki-laki, maka marilah kita berpikir untuk bagaimana kalau kita perlu pembantu, bagaimana pembantu ini kemudian tidak akan menimbulkan persoalan yang tidak baik. Karena itu biasanya kalau dulu kami, ibu itu, kayaknya seingat saya nggak pernah ada pembantu perempuan yang muda. Biasanya emak-emak sepuh yang sudah berumur, yang karena mereka diharapkan bisa membimbing kami yang kecil-kecil. Ya lah podo nome kan dolanan, bukan bimbing. Sehingga akhirnya muncul sesuatu yang nggak baik. Sehingga kalau Anda nanti jadi ibu, kemudian Anda punya anak yang ada di rumah yang perlu pembimbing, maka perlu diperhatikan pembantu yang kita minta untuk mendampingi anak-anak kita atau membantu kita di rumah. Maka marilah kita berpikir maslahah dan mundorotnya. Lau ananasa lamun sak temene manusa iku ta'amalu berpikir fi qissati Sayyidina Yusuf in dalam kasus Nabi Yusuf, la fahimu. Kalau kita bicara Nabi Yusuf, maka kita akan paham anal Qur'ana sedene Qur'an iku lam yadhkurha, tidak akan pernah menyebutkan apa Qur'an ha ing kisah tadi ila ibrotan, kecuali menjadi ibroh, menjadi pelajaran. Liyah tarisa, supaya bisa njogo sapa arijalu suami ala nisaihi mengatasi istri dan anak-anak perempuan minal khodami saking pembantu. Kalau Anda di rumah yang jadi ayah,
kemudian punya pembantu yang di rumah kita ada anak-anak kita laki-laki, maka harus kita pastikan bahwa anak kita, laki-laki kita, anak laki-laki kita dengan pembantu yang muda, kalau misalnya pembantunya muda, itu tidak terjadi persoalan. Kita harus pastikan karena kita sebagai ayah, kita sebagai orang tua harus memastikan itu. Begitu juga kepada anak-anak perempuan kita. Yang penting adalah bagaimana memastikan tidak akan terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Kasus Nabi Yusuf itu cerita, kisah yang jelas banget bagaimana ketika seorang pembantu, katakanlah Nabi Yusuf yang ketika itu diampai anak angkat oleh seorang pembesar istana, kemudian terjadi sesuatu yang tidak baik. Nabi Yusuf, apalagi seperti yang sejak awal dikatakan, pembantunya laki-laki ganteng, atau pembantunya perempuan cantik. Itu kan berisiko terhadap kelangsungan hidup rumah tangga. Innal imra'atal aziz, sak temene istrinya al aziz iku kanat ana apa imra'ah iku zata markasin azimin, yaitu mempunyai kedudukan yang tinggi fi Misra ing dalam Mesir. Wa kana sayyidatina wa kana lan ana sapa sayyiduna Yusuf, yaitu Sayyidina Yusuf fi baitiha ing dalam rumahe imra'atul aziz ka khadimin kaya seorang pembantu laha maring imro'ah. Ketika itu Nabi Yusuf yang diangkat menjadi anak angkatnya menempati posisi seolah-olah dia sebagai pembantu yang melayani tuannya. Wa ma'dzalika lan sartane iku lam tas'al, ora pernah bertanya minta sapa imro'ata aziz ala sarofiha ing atase kedudukane imro'ah wala sarofi zaujiha, dan tidak pernah berpikir tentang kemuliaannya suaminya. Ketika nafsunya muncul, Zulaiha, maka kemudian dia kehilangan kesadaran tentang siapa dia. Dia lupa bahwa dia itu juragan, dia pembesar, suaminya seorang pejabat. Itu kan kesadaran itu hilang toh. Kemudian dengan tanpa disadari dia memanggil Yusuf untuk masuk kamar dan melakukan sesuatu. Bahkan ketika itu kalau Anda baca Al-Quran, saat itu Yusuf pun tergoda. Gitu kan? Anda bisa lihat ayatnya. Hanya karena apa ayatnya? Kayaknya ayatnya jelas banget, saya menyukai dia, tertarik pada dia, dan dia tertarik pada saya. Hanya ketika itu kemudian Allah ngasih sekelibatan peringatan, dan kemudian Yusuf sadar bahwa yang akan terjadi sesuatu yang enggak baik. Karena itulah Yusuf kemudian lari, yang kemudian digondeli dari belakang, sehingga kemudian baju belakangnya sobek. Artinya itu contoh betapa ketika seseorang hidup dalam satu rumah yang itu bukan mahramnya, maka itu sesuatu yang rawan dan beresiko. Bal dasat huma, bahkan kemudian bisa menginjak sapa huma binakli sahwati, dengan sepatu sahwat. Kemuliaan, kedudukan, dan apapun itu menjadi hilang karena ketika sahwatnya sudah masuk. Walam yatafaqob, dan tidak berhenti fi badli kulima ing dalam menyerahkan segala sesuatu barang tastatiu yang mampu fi kuwatin wahilatin, ing dalam kekuatan dan rekadaya lihtidoihi alaihi salatu wassalam, untuk menundukkan Nabi Yusuf alaihi salatu. Laula annahu sallallahu alaihi wasallam, andaikan ora ana sapa Yusuf iku min dawil ismati, saking orang yang maksum, andaikan Nabi Yusuf itu bukan seorang nabi yang dijaga oleh Allah sejak awal, lawas salat, maka akan terjadi ilama turid, sesuatu yang dikehendaki. Andaikan tidak disadarkan oleh Allah, Yusuf itu tidak diingatkan, maka akan terjadi apa yang tidak dikehendaki. Wa ini lan sedene ingsun iku adunu menduga sapa ingsun ana hadis subhata, sak temene persoalan iku layap kok tidak akan adalah maring mar'ah apa asarun pengaruh inda ulaikal masakini, menurut orang-orang sekarang masakin ba'da hadzal bayani, setelah persoalan penjelasan ini. Wala alahum, lan diharapkan mereka ba'da hadza, saat setelah ini apa al iftina'u, merasa cukup, yatroduna,
yaitu menolak sapa mereka ulaika rijali ing pembantu laki-laki tordan dengan penolakan min buyutihim saking rumahnya. Walaya uduna dan tidak akan kembali sapa mereka listihdamihim untuk pelayanan mereka. Wayah sidamuhum begitu juga tidak akan mengambil pelayan laki-laki khorijal manazili di luar rumah. Walayang yusammahuna laum biliko isaidati untuk bertemu paring juragan laki-laki bihalin dengan segala keadaan. Artinya terakhir kesimpulannya adalah berdasarkan cerita Yusuf, berdasarkan konteks yang ada saat ini, maka terakhir kesimpulannya Sayyidina Alwi Al-Maliki mengajarkan kita, hendaknya kita kalau di rumah itu mayoritas perempuan, tidak akan mengangkat pembantu laki-laki. Begitu juga kalau di situ banyak laki-laki tidak mengangkat pembantu perempuan, yang mereka kemudian hidup di dalam satu rumah yang sama. Karena itu akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Bahkan tidak hanya di dalam rumah, tetapi beliau juga mengusulkan wayasdiduna khorijal manazil. Tidak juga mengangkat pembantu di luar rumah untuk persoalan-persoalan yang pelayanan itu. Artinya itu untuk menjaga agar tidak terjadi sesuatu. Jadi intinya bukan pembantu laki-laki, tetapi pembantu yang berbeda lawan jenis, yang masih muda apalagi, yang hidup serumah dengan juragan, yang itu bukan mahramnya, hendaknya itu menjadi perhatian kita, karena risikonya yang tidak ringan. Oke, saya kira begitu. Nanti besok kita lanjutkan as-siqatul kadzibah, yaitu kepercayaan yang dusta. Ada pertanyaan? Baik. Bagaimana jika pembantu itu sudah lama ikut majikan, terus suami majikan meninggal? Bisa mempertahankan Pembantu ini laki-laki atau perempuan? Enggak ada. Oke, bagaimana kalau kita punya pembantu? Pembantu itu sudah lama sejak Anda, kalau misalnya Anda nikah, suami istri, kemudian Anda punya pembantu sejak itu. Kemudian ternyata suami kita meninggal atau istri kita meninggal. Pembantu ini masih boleh dipertahankan atau tidak? Ya terserah aja. Ya terserah aja. Ya boleh dipertahankan kalau pekerjaannya baik, bisa mencukupi kebutuhan pekerjaan rumah, ya silahkan aja dipertahankan. Karena persoalannya adalah bukan boleh dipertahankan atau tidak, persoalannya kira-kira dia manfaat atau tidak manfaat pembantu itu. Kalau misalnya, lah ini masalahnya suami saya sudah meninggal, mungkin pembantunya laki-laki, sehingga karena pembantunya laki-laki dulu menjadi sopirnya suami atau apa, kemudian setelah suaminya nggak ada, kok saya merasa nggak enak, ya silahkan aja. Tapi prinsipnya adalah itu ya tergantung kondisinya toh, kira-kira maslahatnya lebih bagus mana atau tidak. Kok saya melihat itu bukan jadi alasannya bukan karena suami atau istri meninggal, bukan. Persoalannya adalah apakah kita masih membutuhkan dia atau tidak, itu satu. Yang kedua adalah apakah keberadaannya itu rawan atau tidak. Kalau tadi misalnya karena dia laki-laki, kemudian suami kita meninggal, kemudian Anda merasa nanti karena ada tuh orang yang karena akrab kemudian kadang lama, ngerti lama ya, kadang malah wani ya. Tidak jarang begitu toh, sehingga tidak jarang dalam kasus di rumah tangga seorang pembantu kemudian wani godani juragane karena dia sudah akrab. Karena itu kan kadang terlalu akrab itu nggak bagus, terlalu jauh juga nggak bagus. Yang biasa aja loh, kayak lagu ini siapa yang sedang-sedang aja. Karena ada tuh gitu, enak angin ya. Jadi persoalannya begitu. apakah lebih baik jika kita mengambil asisten rumah tangga yang masih ada hubungan kerabat? Iya, sekarang bahasanya asisten rumah tangga. Udah lupa kita.
maaf yang istilah pembantu tadi, bukan menyinggung. Hanya kan kita biasanya ngomongnya begitu. Karena untuk menghindari menghindari sesuatu yang nggak inginkan, mungkin boleh nggak atau lebih bagus mungkin mengambil asisten rumah tangga dari kerabat. Kalau kita masih ingat ayat Al-Quran, kalau kita itu punya kelebihan, maka orang pertama yang kita bantu adalah kerabat. Mungkin itu bisa dipertimbangkan menjadi lebih baik. Sehingga misalnya kalau Anda kaya, kemudian butuh teman untuk membantu di rumah, butuh asisten, karena Anda direktur, kemudian asisten rumah tangga, maka mungkin perlu dipertimbangkan untuk mencari dari kerabat yang mungkin butuh pekerjaan atau bisa dibantu. Jadi artinya kalau kita ngelihat Al-Quran itu begitu. Dahulukan kerabat kita, orang-orang dekat kita, baru orang lain. Kalau memang kerabatnya memang butuh untuk itu dan kita memang sama-sama butuhnya, itu jauh lebih bagus. Karena kita sama-sama sadar. Yang penting adalah bagaimana kita tahu posisi masing-masing. Karena kadang begini, karena kerabat kemudian kita gampang nih, alah wong dulure dhewe. Gampang no, kemudian artinya kita harus paham, walaupun dia pembantu, kalau Anda jadi juragan, kita harus memahami walaupun dia membantu, tapi dia kerabat kita, sehingga kita harus menjadi lebih baik pada dia. Kalau kita jadi pembantu, kita juga harus sadar, walaupun dia kerabat, tapi saya posisinya pembantu loh di sini. Sehingga kemudian antara juragan dan pembantu sama-sama tahu posisi, kan kadang muncul diwalik. Jadi pembantu, walaupun pembantu kan saya family, akhirnya lama lupa. Sementara juragannya benar-benar butuh tentang posisi itu. Akhirnya crash antara keluarga, itu bisa terjadi. Oke, saya kira begitu. Untuk berubah menjadi orang baik, saya sudah berusaha selama 5 tahun untuk menjadi orang baik itu, dan apa saja biar diperlukan diri untuk menjadi orang baik itu. Terus maksudnya apa? Ya, minta setia untuk menjadi orang baik, karena belajar 5 tahun itu belum merasa berhasil menjadi orang baik. Oke, kita sudah belajar 5 tahun menjadi orang baik. Sampai kapan? Yo, baru 5 tahun umur kita aja berpuluh-puluh tahun. Artinya begini, kalau kita masih ingat doa Al-Quran yang di Hotmail Quran, atau doa yang diajarkan Nabi yang mengatakan, ya Allah jadikanlah kematianku sebagai rohah, sebagai istirahat ketika kami mungkin akan menjadi melakukan sesuatu yang enggak baik. Karena kita sadar gini, di dalam hidup kita itu punya potensi baik, punya potensi buruk. Nah, kita ingin potensi-potensi itu semua ada. Sehingga kapan kita harus belajar menjadi orang baik? Tidak 5 tahun, tapi seumur hidup kita. Selama kita hidup, maka kita harus berusaha menjadi orang baik. Karena artinya belajar menjadi orang baik itu kita menumbuhkan potensi baik kita. Karena di sisi lain, kita itu juga punya potensi buruk. Karena itu kan kita diajarkan jangan pernah mencaci orang yang kebetulan jatuh pada perilaku buruk. Karena sangat mungkin kita akan meniru hal yang sama. Sehingga kalau kita belajar tasawuf, kita diajarkan gini, jangan pernah mencela perilaku keburukan orang. Karena kalau menurut tasawuf, kita itu tidak akan mati sebelum kita akan melakukan hal yang sama. Itu yang menakutkan kita. Karena kita sama-sama punya potensi buruk dan baik. Karena itulah kita belajar, marilah kita belajar untuk terus menjadi orang baik. Sampai kapan? Ya sampai akhir hayat kita. Karena itulah kita kemudian diharapkan menjadi husnul khotimah. Jadi tidak berbatas waktu. 5 tahun itu sangat sedikit, karena umur kita banyak. Umur kita 80 tahun, 5 tahun itu kan baru berapa persennya? Kan baru 5% toh, kalau 80. Berarti kita kalau belajar 5 tahun itu masih sangat sedikit. Sama dengan sabar. Ustadz, saya itu sudah sabar. Sampai kapan batasnya? Yuk gak ono sabar, wong sabar kok batas. Kalau sabar kemudian dibatasi menjadi gak sabar toh. Kalau bersabar maka sampai kapan? Yuk sampai tidak ada batasnya kita sabar. Kita berusaha menjadi orang baik itu sampai kita mati.
sehingga mati dalam keadaan husnul khotimah. Tidak 5 tahun, kita nggak pernah merasa diri kita menjadi baik. Karena merasa baik itu akan menjadi salah. Karena ketika kita merasa sudah baik, maka di situ kemudian tidak akan ada lagi peningkatan menjadi lebih baik. Karena itu kan kita masih ingat ngaji Bidatul Hidayah. Anda pernah tahu ngaji? Kalau belum tinggal baca, tinggal ngaji. Agar kita itu untuk bisa menjadi baik, kita itu disarankan untuk senantiasa memandang baik orang lain, siapapun dia. Kalau kita melihat anak kecil, kita disuruh begini, ini ada anak kecil, umurnya baru seberapa, maka berarti dosanya belum banyak. Dibanding saya yang sudah mahasiswa tingkat akhir, yang bolak-balik nyontek dan copy paste, maka masih lebih baik dia, karena dia belum kenal copy paste. Itu kalau orang kecil. Kalau ketemu orang tua, ya orang tua itu sudah umurnya jauh di atas saya, berarti pahalanya lebih banyak daripada saya. Sehingga kita harus memandang baik dia. Kalau kemudian ada orang yang jahat, kita diajarkan begini, dia sekarang memang jahat, dikenal jahat oleh orang lain, tapi kan nggak tahu di akhir hidupnya dia bisa berubah dan husnul khotimah. Sementara saya, walaupun mungkin kita sekarang santri, naudzubillah, semoga kita tetap terjaga. Tapi kan nggak tahu toh, apakah kita nanti punya tetap bisa baik atau tidak. Karena itulah kita disarankan untuk tetap baik. Anda pernah belajar membaca riwayatnya Syekh Abdul Qadir Jailani? Suatu ketika Syekh Abdul Jailani itu ketemu penjahat, pemabuk penjahat. Kemudian dia ditanya, Syekh Abdul Qadir Jailani, bisakah Allah menerima tobat saya? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa. Kalau Anda tobat dengan sungguh-sungguh, Allah akan menerima. Kemudian dia nanya lagi, bisakah saya berubah dari saya sekarang penjahat ini, kemudian bisa berubah menjadi orang seperti Anda, orang baik yang dikenal sebagai wali? Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, bisa. Anda yang sekarang jahat, kalau Anda kita sungguh-sungguh berubah, Allah akan sangat mudah mengganti Anda menjadi orang baik. Pertanyaannya kemudian dibalik, bisa nggak orang seperti Anda yang disebut orang baik, kemudian suatu akhirnya berganti seperti saya menjadi penjahat dan pemabuk? Syekh Abdul Qadir kemudian menangis. Karena kan kita juga nggak punya kemampuan. Kita apa yang jamin bahwa kita itu nanti akan baik selamanya? Karena itu Syekh Abdul Qadir menangis mendapat pertanyaan itu. Karena kita tidak punya kepastian bahwa kita akan tetap menjadi baik. Yang harus kita usahakan karena itu adalah bagaimana kita berusaha untuk menjaga kebaikan kita. Belajar menjadi orang baik seumur hidup kita. Nggak pernah merasa sudah selesai. Oke, saya kira begitu. Masih ada. Gimana caranya menghindari dari suudzon kepada Allah? Bagaimana caranya kita suudzon kepada Allah? Menghindari, gitu. Bagaimana caranya menghindari suudzon kepada Allah maupun kepada makhluknya? Cara menghindari suudzon adalah dengan cara memperbanyak husnudzon. Ya kan bener toh? Loh, ini gak guyonan. Ini serius. Kalau kita ingin menghindari suudzon, ya jangan suudzon. Biasakan husnudzon. Cara agar kita mudah husnudzon, maka biasakan berpikir baik pada orang, termasuk pada Allah. Ini orang ini, kita mungkin nggak suka banget pada dia. Maka yang ketika dia melakukan sesuatu, kita mikir, oh dia mungkin apa. Anda jadi guru, koncone nggak datang, karena kita nggak tahu, normal teman guru kita nggak datang ke kampus, atau nggak datang ke sekolah. Jangan, ancane biasanya ngoten niku Bus. Enggak, tapi mungkin apa? Mungkin dia lagi sibuk. Ini di telepon nggak bisa, mungkin jaringan dia lagi drop. Bukan ancane biasanya nggak pernah bisa gitu. Itu enggak. Jadi biasakan dengan berpikir baik pada seseorang, itu satu. Kemudian kita masih ingat kemarin ngaji pagi itu? Azkar. Salah satu yang harus kita lakukan adalah kita itu bersyukur atas nikmat yang diberikan pada orang lain.
Jadi kalau orang lain lulus duluan, alhamdulillah Mbak, saya merasa senang sampean bisa lulus duluan lebih dari saya. Koncone tonggone tuku mobil, alhamdulillah Mbak, saya sebetulnya pengen untuk mobil. Sampean wis suku dhisik. Gak kok iso dia yang beli mobil. Enggak. Tonggone nikah duluan, alhamdulillah. Jadi saya tuh pengen memprogram nikah duluan, Mbak. Tapi alhamdulillah kok sampean wis duluan, berarti mewakili saya. Jadi kita diajarkan dalam akar itu, biasakan untuk merasa senang terhadap karunia yang diterima oleh orang lain. Itu emang nggak mudah, kita perlu latihan. Biasanya kita itu yang sering, kita itu tidak senang kalau orang lain dapat nikmat. Dan senang kalau orang lain tidak dapat nikmat. SMS toh. SMS itu kan gitu, senang kalau temannya susah, dan susah kalau temannya senang. Kayaknya begitu ya. Terus pokoknya ngono kuwi lah. Nah, kita itu belajar, marilah tidak begitu. Marilah kita mengatur diri kita menjadi orang yang ikut gembira dengan nikmat yang diterima orang. Kayaknya kita perlu latihan. Kalau koncone dapat nikmat, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah itu bukan ketika kita dapat nikmat. Kalau kita dapat nikmat, alhamdulillah, senang itu biasa. Itu normatif aja, nggak ada yang lebih. Anda dapat uang, metu ke pondok, neng gerbang, nemu kresek, isinya dolar. Alhamdulillah, senang itu biasa. Semua orang kalau dapat nikmat begitu. Tapi yang harus kita latih adalah merasa senang dengan nikmat yang diterima orang lain. Koncone untuk rezeki, alhamdulillah Mbak, kok sampean loh untuk rezeki. Sehingga saya bisa ikut menikmati. Kan begitu misalnya. Jadi membiasakan, ikut cara menghilangkan suudzon. Merasa kita berpikir positive thinking kepada orang lain, termasuk pada Allah, dan belajar untuk merasa senang dengan karunia yang diterima oleh orang lain. Oke, saya kira begitu ya. Nanti yang lain bisa dicatat untuk edisi yang lain. Al-Fatihah. Rabbana bima